setiap kami ya Roh Kudus. Bawa setiap kami untuk benar-benar tenggelam masuk dalam hadirat-Mu, berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Saat ini Roh Kudus, hancurkan setiap penghalang-penghalang yang membuat kami tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Saat
sembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, kami nyanyikan Hosana, Hosana bagi Raja, Hosana bagi Raja, Hosana bagi Yesus. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari Bapak Ibu sama-sama mengucap syukur untuk setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, apapun yang Tuhan sudah kerjakan. Mungkin itu tunas-tunas muda, mungkin itu kelimpahan, mungkin itu ada banyak perkara yang Tuhan sudah tolong sehingga Bapak Ibu Saudara bisa terus ada di dalam bisnis yang Bapak Ibu Saudara kerjakan, atau Bapak Ibu Saudara ada dalam sebuah pekerjaan yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Mari mengucap syukur terlebih dahulu bahwa Tuhan sudah menolong, sudah memampukan, sudah melakukannya sejauh ini sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan buat bisnis yang
satupun yang hadir tanpa pertolongan Tuhan. Klien-klien boleh berdatangan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan klien-klien juga boleh pergi, semua karena pertolongan Tuhan. Tapi satu hal yang pasti Tuhan tuntun tidak pernah kekurangan. Tuhan tidak pernah biarkan hamba kekurangan, meminta-minta, mengemis. Terima kasih buat anugerah Tuhan, buat setiap klien-klien yang ada. Aku memberkati mereka, memberkati usaha bisnis mereka, memberkati pekerjaan mereka. Setiap klien-klien yang ada, aku berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Saudara yang hari-hari ini mengeluh tentang pekerjaan saudara, saya mendapatkan sebuah impresi ada roh keluh kesah yang cukup besar ada di beberapa orang di tempat ini. Saya tidak tahu situasi dalam pekerjaan saudara gimana, saya tidak tahu situasi dalam bisnis saudara bagaimana. Tetapi kalau saudara berkeluh kesah, saudara artinya tidak dapat mengucap syukur dengan baik. Saudara tidak sungguh-sungguh melihat pekerjaan saudara datang dari Tuhan. Saudara tidak sungguh-sungguh melihat bisnis saudara dari Tuhan. Atau jangan-jangan selama ini saudara masih ragu dengan bisnis dan pekerjaan yang saudara lakukan. Ada beberapa orang yang saya dapat impresi dengan begitu kuat. Roh Kudus bicara bahwa penuh dengan keluh kesah. Tidak ada yang bisa disyukuri dari apa yang Tuhan sudah kerjakan. Padahal Tuhan sudah menolong, padahal Tuhan sudah memimpin, padahal Tuhan sudah memberkati. Bukankah saudara lebih berharga daripada semut? Saudara lebih berharga daripada burung di udara. Tapi saudara dipelihara sama Tuhan. Burung di udara Tuhan berikan makan dan tidak berkekurangan. Apalagi saudara, bukankah saudara lebih berharga dari semua ciptaan Tuhan? Dan saudara juga dipelihara sama Tuhan, dan saudara juga terima kemurahan Tuhan, dan saudara juga terima sebuah anugerah Allah yang besar. Kalau saudara hari-hari ini masih terus bersungut-sungut dalam pekerjaan saudara, di dalam bisnis saudara, saudara tidak mencapai, tidak akan pernah mendapati bisnis saudara mengalami berkat yang signifikan dan semakin melimpah. Saudara perlu bertobat dengan sungguh-sungguh sore hari ini. Minta Roh Kudus tolong, Roh Kudus datang atas hidup saya, hati saya, pikiran saya, sehingga semua keluh kesah saya ini hancur. Saya mau serahkan keluh kesah saya dalam tangan-Mu. Saya tidak mau lagi berkeluh kesah atas pekerjaan, atas bisnis yang Tuhan berikan. Saya mau sungguh-sungguh memegang ini sebagai hal yang Tuhan percayakan untuk saya pelihara, untuk saya kembangkan. Silakan saudara bertobat dengan sungguh-sungguh. Aku berserah, aku berserah.
selamat. Aku berserah. Aku berserah. Nyatakan ini dengan iman. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Katakan dengan iman. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Saat ini saudara serahkan, persembahkan sungguh-sungguh bisnis saudara, pekerjaan saudara sekali lagi dalam tangan Tuhan. Semuanya diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Saudara yang belum membuat perjanjian terkait dengan bisnis saudara, terkait dengan pekerjaan saudara, saudara sekarang buat perjanjian. Apa yang saudara mau melakukan untuk bisnis saudara? Apa yang saudara minta dari Tuhan? Apa yang saudara minta dari Tuhan? Apa yang saudara mau lakukan? Ketika Tuhan pimpin saya di dalam sebuah bisnis yang Tuhan kehendaki, saya berjanji sama Tuhan bahwa ini semua punya Tuhan, bukan punya saya. Dan saya mau tetap fokus melayani Tuhan. Kapanpun Tuhan panggil, Tuhan melayani, Tuhan inginkan saya melayani, saya harus siap melayani. Saya harus mengutamakan pelayanan lebih daripada bisnis dan pekerjaan saya. Saya harus menyediakan waktu lebih banyak untuk melayani Tuhan daripada melakukan bisnis dan pekerjaan saya. Itu adalah perjanjian yang saya ikatkan kepada Tuhan. Dan saya minta sama Tuhan waktu itu, saya tidak mau berjualan, saya tidak mau fokus mikirin gimana nanti cari kliennya dan lain sebagainya. Tidak. Saya cuma minta waktu itu sama Tuhan, Tuhan, ketika saya lakukan ini, Tuhan yang datangkan, Roh Kudus yang kirimkan klien-klien. Dan itulah yang terjadi di dalam bisnis yang terus saya kerjakan. Saya beroleh kemurahan daripada Tuhan. Klien-klien boleh terus berdatangan, dan Tuhan terus memperluas kapasitas dan daerah pelayanan saya. Sembari dengan itu, Tuhan terus kirimkan klien-klien. Tuhan tidak biarkan saya kekurangan. Tuhan tidak biarkan saya tidak bisa bayar ongkos untuk pergi melayani dan lain sebagainya. Saudara sekarang yang belum mempersembahkan dan belum membuat perjanjian dengan Tuhan, ambil waktu ini untuk mempersembahkan dan membuat perjanjian sama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bergerak dalam iman, saudara, ada beberapa orang yang saya melihat Roh Kudus berikan saya pengertian. Saudara membuat perjanjian dalam kedagingan. Saudara, perjanjian hanya dapat dilakukan ketika saudara benar-benar mengerti isi hati Allah dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara. Oleh karena itu, saudara tidak perlu buru-buru
saudara perlu dengan baik mendengar apa yang Tuhan perkatakan terkait dengan bisnis saudara, dan saudara kemudian mempersembahkan kembali dan membuat perjanjian kepada Tuhan. Jangan pakai kedagingan tapi iman. Saudara yang belum mempersembahkan bisnis saudara, saudara yang belum membuat perjanjian terhadap bisnis saudara kepada Tuhan, sekarang ambil waktu untuk mempersembahkan bisnis dan pekerjaan saudara dan buat perjanjian dengan Tuhan terkait dengan bisnis saudara. Buat perjanjian. Dulu ketika Tuhan pimpin saya di dalam sebuah bisnis yang saat ini saya kerjakan, Tuhan pimpin saya untuk membuat perjanjian. Saya tetap akan fokus melayani Tuhan, available kapanpun Tuhan ingin saya melayani, dan saya memberi diri untuk melayani Tuhan. Dan saya waktu itu bilang sama Tuhan, Roh Kudus, ketika saya melayani, saya tidak mau fokus untuk berjualan, cari-cari klien dan lain sebagainya. Roh Kudus sendiri yang datangkan. Dan itulah yang terjadi selama ketika saya menjalankan bisnis yang saya kerjakan. Tidak ada satupun klien-klien yang saya dapati karena saya cari, tapi semuanya karena Roh Kudus. Saya tidak tahu bahwa apa perjanjian yang Roh Kudus taruh dalam hati Bapak Ibu Saudara, tapi Bapak Ibu Saudara sekarang boleh membuat perjanjian. Saya tidak tahu apakah pesan ini sudah sempat Bapak Ibu Saudara dengar sebelumnya, tapi saudara Bapak Ibu saat ini yang belum selesai atau belum membuat perjanjian, silahkan lakukan saat ini juga.
hiasani sarabu. Sarabu hiasani yarababa yasakanabu. Bait kudusmu, curahkanlah roh kudusmu, memenuhi hatiku, biar awan
masuk inner chamber, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus ingatkan untuk menyampaikan satu hal penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara, doa itu seperti kita sedang menggali sumur. Semakin Bapak Ibu bertekun di dalam doa, semakin sumur itu lebih dalam, semakin sumur-sumur itu menjadi lebih luas, semakin sumur-sumur itu menjadi tempat yang dapat terisi lebih banyak air, dapat terisi dan dapat menggapai sumber air yang lebih dalam, dapat menggapai sumber air yang lebih murni, dapat menggapai sumber air yang lebih tidak sebentar, yang airnya lebih berkualitas, yang airnya lebih bagus. Ketika kita bertekun di dalam doa, Bapak Ibu sedang menggali sumur. Bapak Ibu seperti sedang menggali sumur, sedang membuat lubang-lubang sumur itu. Inilah yang membuat kemudian kehidupan saya dan Bapak Ibu kemudian terus mengalami kelimpahan, terus mengalami pencukupan. Kenapa? Karena sumur yang kita gali itu semakin hari semakin dalam, dan bukan cuma itu, tetapi juga semakin lebar kapasitas kita terus di bawah Tuhan, semakin besar, sehingga kita semakin hari semakin dituntun seharusnya untuk terus menggapai mata air yang lebih jernih, mata air yang lebih kuat, mata air yang lebih menghasilkan hal yang baik, sehingga sumur kita tidak akan pernah kering, tidak akan pernah kering. Kenapa ada banyak orang Kristen sumur-sumurnya kering? Karena dia menjadi sumur-sumur yang cetek, karena dia menjadi sumur-sumur yang hanya dangkal, hanya menjadi sumur-sumur yang cuma digali 1 meter, cuma menjadi sumur-sumur resapan. Nah, Bapak Ibu dan saya dipimpin sama Tuhan bukan untuk jadi sumur-sumur resapan yang cuman kalau ada hujan, cuman kalau ada banjir baru Bapak Ibu terisi. No, saya dan saudara di tempat ini dipanggil Tuhan benar-benar untuk menjadi sumur yang dalam dan juga besar, sehingga kita dapat menggapai mata air yang ada di dalam itu. Kita tidak dipanggil menjadi sumur-sumur resapan, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak dipanggil untuk jadi parit-parit. Bapak Ibu tidak cuma dipanggil untuk itu. Bapak Ibu tidak dipanggil cuma kalau terisi penuh melimpah, karena yang lain justru sedang mengalami kelimpahan yang lebih besar daripada Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak dipanggil sama Tuhan sekedar untuk jadi orang-orang yang diisi penuh kalau ada banjir, kalau ada sungai, kalau ada sungai yang meluap, kalau ada hujan deras yang mengalir. Enggak. Tapi Bapak Ibu dipanggil, saya dan Bapak Ibu dipanggil untuk benar-benar terisi dengan penuh, karena kita mengalami aliran yang baik dari mata air itu. Dan ini bicara tentang Allah. Dan doa, bertekun dalam doa adalah bagian untuk kita kemudian terus menggali lebih dalam, memperluas sumur-sumur kita. Kalau Tuhan hari ini bertanya dan saudara kemudian melihat sumur-sumur saudara, seberapa besarkah sumur-sumur saudara? Seberapa dalamkah sumur-sumur saudara? Saudara mungkin melihat kanan kiri saudara mengalami pertolongan Tuhan, ABC dan lain sebagainya. Kok sumur dia nggak kering-kering? Saudara lihat, kok dia terus bisa minum, kok dia terus bisa mengalami kelimpahan. Yang saudara harus lihat bukan cuma sekedar itu, tapi saudara harus lihat seberapa dalam sumur dia dan seberapa dalam sumur saudara. Kalau sumur saudara cuma 1 meter, saudara cuma jadi sumur resapan, cuma terisi penuh kalau yang lain mengalami kelimpahan dan kemudian meluber-luber, saudara kena cipratan. Cuma terisi penuh kalau misalnya ada hujan, cuma terisi penuh karena yang lain mengalami kelimpahan yang besar dan kemudian ada banjir, berkat, banjir, kelimpahan yang besar terjadi dan saudara cuma jadi resapan. Siapakah saudara di hadapan Tuhan? Sumur-sumur yang dalam atau menjadi cuma sumur-sumur resapan? Mari sama-sama kita tenangkan hati, tenangkan pikiran, minta Roh Kudus sendiri membawa kita masuk dalam inner chamber, dalam maligai-maligainya. Apa yang saudara sedang pergumulkan terkait dengan bisnis pekerjaan saudara? Saudara bisa ambil waktu ini untuk berjumpa dengan Allah dan kemudian bercakap-cakap dengan Allah, Roh Kudus, apa yang Dia mau sampaikan terhadap bisnis dan pekerjaan saudara.
Roh Kudus, saat ini datanglah dengan kemurahan-Mu. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Sore hari ini, bawalah setiap kami di tempat ini berjumpa dengan Engkau. Saat ini Roh Kudus, bawalah setiap kami ke tempat kudus-Mu, di dalam tempat pribadi-Mu, secret place, dalam maligai-Mu. Roh Kudus, saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuncilah dari dalam setiap kami, sehingga kami terisolasi dari pendengaran kami akan dunia luar, dari pikiran kami akan dunia luar. Tarik kami masuk dalam maligai-Mu dan membuat kami terisolasi, sungguh-sungguh hanya fokus di dalam perjumpaan pribadi dengan Engkau. Saudara, silakan ambil waktu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tenangkan pikiran hati saudara. Ada orang yang dibawa sama Tuhan seperti kayak di hasil-hasil bumi, seperti saya lihat ada jagung, saya lihat ada gandum. Ada juga yang saya lihat diberikan sama Tuhan tuh seperti alat-alat untuk bekerja. Ada macam-macam alat-alatnya. Ada banyak sekali alat-alat yang Tuhan kasih untuk alat bekerja. Ada orang yang seperti sedang membangun sarang, seperti burung yang membangun sarang. Saya lihat bagaimana Tuhan mengajari untuk membangunnya. Saudara tidak sendirian, saudara berjalan bersama dengan Tuhan.
saya melihat ada orang yang seperti berusaha menyeberangi sungai dan takut sekali untuk menyeberanginya. Sungai itu cukup besar, airnya cukup deras dan dalam. Takut sekali untuk menyeberang. Tapi saya dengar Tuhan bicara, jangan takut, berjalanlah. Dan kemudian ketika orang itu berjalan, tiba-tiba saya melihat ada seperti jembatan yang disediakan sehingga orang tua bisa terus berjalan melangkah. Saudara yang masih belum dapat tuntunan dari Tuhan terkait dengan bisnis saudara, saudara jangan berjuang dengan pikiran saudara. Saudara hanya perlu berserah sama Tuhan. Berserah dan mengharapkan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau kerjakan dan lakukan. Ada orang-orang yang diberkati di tempat ini tiba-tiba dapat ide-ide kreatif melakukan bisnisnya. Nanti harus bikin begini, nanti harus bikin begini, untuk marketingnya begini, untuk ininya begini. Ada orang-orang yang Tuhan berkati saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus.
Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat lawatan-Mu yang kami terima, setiap perkataan-perkataan-Mu, penglihatan, perjumpaan pribadi dengan Engkau. Saat ini, teguhkanlah itu, materaikan dalam setiap hidup kami. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Engkau melawat menarik kami masuk dalam hadirat-Mu, sungguh-sungguh berjumpa dan mengalami anugerah daripada Allah. Saat ini kami mau sharing satu sama lain. Roh Kudus jamah, lawat, biar apa yang kami saksikan ini menjadi buah-buah kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, puji nama Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, sekarang boleh sharing apa yang Tuhan berikan ya. Ini menguatkan untuk teman-teman lain. Saya tidak tahu apakah di sini semuanya dapat atau tidak ya, tapi buat yang belum mendapat supaya dikuatkan juga, begitu ya. Saya melihat ada banyak hal yang Tuhan
katakan tadi, beberapa Tuhan kasih saya, beberapa Bapak Ibu yang dibawa ke tempat-tempat tertentu, itu Roh Kudus izinkan saya juga melihat, begitu ya. Kemudian di akhir-akhir saya minta sama Roh Kudus untuk saya sendiri ya, supaya saya bukan cuma sekedar melayani, tapi juga menerima anugerah daripada Tuhan, seperti itu. Ya, silahkan Bapak Ibu disaksikan. Jangan tidak bersaksi ya. Ya, silahkan. Tidak ada ini yang Oke, dapat ini. Oh, Ibu ya, Pak. Jumiati, silahkan Ibu Jumiati. Ya, saya memang kerinduan saya untuk mengelola dalam gedung walet. Selama ini dikelola orang. Sudah bertahun-tahun gedung walet itu dikelola orang gitu. Mm-mm. Dan saya cuma cuma dikasih uang gitu aja gitu loh. Kalau ada pengeluarannya itu dari saya, tapi kalau ada hasilnya sedikit kasihkan saya. Soal penjualan hasil walet itu aku nggak tahu. Cuma aku dikasih nota gitu. Dan sudah saya gumulkan terus menerus untuk supaya gedung walet itu saya kelola sendiri dan supaya kunci itu diberikan pada saya karena itu milik saya kan ibaratnya gitu. Itulah Berapa? nanti akan aku persembahkan perpuluhan kayak gitu. Saya tadi gitu. Nah, itu di ini apa namanya? Kenapa? Bukan Ibu yang kelola selama ini? Enggak, orang lain, tetangga ya enggak, saudara ya enggak, orang lain. Ya, kenapa? Kenapa orang lain yang kelola? Kenapa? Karena bapaknya sangat sibuk, banyak sekali pekerjaan. Ada tambak lah, ada ternak sapi lah, jadinya dia bingung gitu. Ribet Hmm, katanya. Terus diambilkan orang gitu, ibaratnya dipercayakan orang, tapi orang itu kelihatan nggak jujur gitu loh, nggak terbuka gitu. Saya mm-mm. penjualan penjualan wallet itu nggak fair gitu loh. Cuma kasih nota uang itu aja. Tapi kalau soal listrik PLN itu listrik itu saya yang bayar 1 tahun 1 juta. Hmm, mm-mm. Oke. Rindu aku kelas sendiri gitu. Hmm. Ya, Ibu berperang ya kalau memang Tuhan kasih itu ya, Ibu berperang. Toh itu memang sudah punya Ibu, gitu ya. Tadi apa? Ketika eh, berdoa tadi apa? Tuhan nyatakan apa? Tuhan menyatakan ya, Tuhan akan menyatakan akan diberikan kunci itu. Saya itu aja. Diberikan kunci. Ya, puji Tuhan. Nah, Ibu berperang. Kalau masih dikatakan sama Tuhan akan diberikan kunci, berperang berarti ada penghalang. Masihan. Gitu ya. Masih ada penghalang yang membuat Ibu tidak bisa. Nah, penghalangnya apa? Nah, ya Ibu harus berdoa sendiri, bergumul sendiri. Ya. Oke, ada lagi Ibu? Amin. Itu Pak, makasih. Oh, itu aja. Oke, baik. Tuhan berkati ya, Bu Jumiati ya. Ya, puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang lain, boleh silakan. Aku ya, Ya, silakan, Ci. aku tadi dapat katanya kayak empowerment gitu ya. Hmm. Terus belakangan ada kata bersekutu. Nah, jadi aku mau cerita waktu minggu lalu kan aku bilang ada temen tuh yang mulai di timku ini ya, Salat Master. Terus aku mulai Selasa, aku itu ajak dia inner chamber kan dia belum pernah gitu, aku ajak. Terus aku dapat kata makna. Kupikir apa ya? Terus muliakan Allah gitu. Jadi kupikir, oh aku bersyukur juga ya memulainya ini Roh Kudus ingetin untuk ya dasarnya itu ya pekerjaan ini kembalikan ke Tuhan gitu loh. Eh, Terus tadinya kan hari ini mau mulai lagi tapi dia sakit. Tiap Senin kan aku ajak timku berdoa. Tadi aku udah pikir, aduh Roh Kudus kirim orang. Ternyata lumayan ada teman-teman lain. Walaupun baru doa aja ya, belum seperti yang kita apa yang dengan satu teman ini ya kita kan sudah waktu itu udah sempet setengah jaman gitu deh kita nyanyi berdoa kayak ini chamber tunggu Roh Kudus bilang apa tapi teman-teman yang lain itu tadi mau juga sih dia datang juga pada berdoa ya aku puji Tuhan sih gitu kan Empower dan apa tadi? dan bersekutu ya Bersekutu. Ya, didoakan lagi itu maksudnya apa? Ya, karena Tuhan menyatakan sesuatu pasti ada maksud dan tujuannya ya. Tidak pernah iseng. iya Gitu. Kalau itu nyampe tidak berbuah terjadi dalam kehidupan kita, ada dua hal. Ya,
kita salah menangkap maksud Tuhan, atau yang kedua, kita kalah berperang. Itu hanya dua hal itu. Ya, kalau sampai pernyataan-pernyataan Tuhan itu sudah dinyatakan, kemudian kita tidak menapatinya berbuah dalam kehidupan kita, dalam hasil kemenangan, maka hanya ada dua. Bisa itu kemudian kita yang salah menangkap, atau yang kedua kita kalah berperang. Jadi kita dicuri, begitu ya, curi. Ya. Ingat ya, Daniel kita udah bahas berkali-kali ya. Daniel itu ketika meminta sama Tuhan, dia puasa 21 hari. Baru hari ke-22 dia baru mendapat jawaban doanya, ya. Baru mendapat jawaban doanya. 21 atau 22. Intinya dia berpuasa sekian lama. Gitu ya. Padahal Tuhan sudah mendengar dan sudah langsung menjawab doanya dari hari keberapa? Dari sebelum, dikatakan ya. Dari sebelum kamu memiliki rancangan itu, aku sudah mendengarnya. Firman Tuhan begitu. Nanti Bapak Ibu baca lagi tentang Daniel. Ya, thank you, Cimariska. Ya. Terus sama ini Chris, aku kan Oh, ada lagi. waktu itu kan Tuhan kasih lihat tuh panci gosong gitu kan. Aku bilang, aduh ini kayaknya aku pernah lihat ini ya. Aku mau cari kan sekarang kan apa WhatsApp itu kan foto-foto yang lama kan dicampur jadi satu kan. Ternyata tadi aku lihat di draft aku Instagram. Ternyata aku ada. Aku bilang ya ampun Tuhan kok baik ya. Maksudnya tuh ini aku udah pernah dulu ngedraft, pernah kepikir, tapi aku udah lama banget ya. Tiba-tiba, ya ternyata Tuhan gak susah ya, gak bikin aku repot untuk cari-cari lagi. Ternyata memang aku udah pernah draft di situ, tinggal posting gitu loh, Chris. Puji Jadi aku Tuhan, lihat ya Tuhan baik ya tahu, puji tahu. Tuhan, puji Tuhan. Ya, apa namanya? Kalau ada butuh apa-apa yang kita lupa apa segala macam, tanya aja sama Roh Kudus. Roh Kudus ini gimana? Ini gimana? Ya, Gitu ya. Itu pasti nanti dia kasih tahu. Gitu ya. Yang penting apa namanya, kita peka, kita benar-benar mengejar, ini harus gimana, ini harus gimana. Nanti seperti kita berdoa menyembuhkan, untuk berdoa untuk kesembuhan orang kan, Roh Kudus kasih tahu bagian mana, bagian mana, bagian mana. Seperti itu. Itu ya, karunia pengetahuan. Gitu ya. Nanti Tuhan kasih tahu. Itu. Kalau oke. tidak dalam bentuk karunia, dalam bentuk urapan. Karunia itu dia menjadi hak milik kan orang tersebut. Urapan dia harus dalam momen tertentu baru bisa. Itu kenapa orang eh, meskipun tidak dalam karunia kesembuhan yang dahsyat, tapi dia bisa berdoa mendoakan orang dalam kesembuhan yang besar dahsyat, karena pada saat itu terjadi sedang ada urapan kesembuhan yang besar, gitu ya. Nah, tapi kita sedang tidak bahas itu ya. Ini sedang bahas yang lain. Oke, ada lagi Ci Oke, Mariska. ya sudah. Thank you, Chris. Thank you Ci, Tuhan berkati, Tuhan tolong ya, yang didapat terus dapat buah kemenangan. Ada Amin. lagi yang lain Bapak Ibu? Ada Pak Krisna. Ya, silakan Ibu Erni. HP lagi dicas nih. Iya, enggak Ditaruhnya. apa-apa. Enggak apa-apa. Eh, saya tuh udah dapat yang asuransi, orangnya istrinya klien ya minta bikinin proposal sama ada satu form yang belum tanda tangan. Sampai hari ini diteleponin belum angkat-angkat telepon Pak Krisna. Waktu minggu lalu kan dia bilang rada bindeng, nggak ada suara, batuk pilek. Waktu Jumat sih udah agak sembuh. Sampai hari ini dia belum jawab nih Pak Krisna, tinggal tanda tangan form itu sama KTP. Data-data yang lain sudah dapat. Terus kemudian adik saya kok muntah darah lagi ya. Lumayan banyak. Mungkin ada 10 cc gitu. Udah ke dokter paru-paru, udah kontrol dokter saraf juga. Memang paru-parunya bermasalah sih. Kalau Ya, yang terkait dengan doa hari ini, apa yang Ibu dapat? hari ini saya nggak ada kepekaan, tapi tadi pagi saya dapat orang yang mau bekerja untuk lingkungan. Mendadak ada ide, saya tanyain dia, ternyata dia mau gitu. Ya, Kerja dapat lingkungan apa pelatihan, itu? pekerjaan sebagai bendahara lingkungan. Oh, di desa gitu, kelurahan gitu. Atau apa Oh sih bukan, maksudnya? di lingkungan gereja saya itu ya, di daerah itu wilayah kita itu ada kayak RT RW gitu loh. Oke, Mengurus
kegiatan gereja, yang mengurus macam-macam kegiatan gitu. Ya, udah dapat seorang bandara yang bersedia gitu. Sebelumnya kan dilema juga, ada yang memilih satunya lagi, tapi orangnya udah 29 tahun tinggal di sini tidak aktif, tidak pernah orang kenal gitu. Akhirnya dapat penggantinya yang maksudnya ya yang segera menjawab mau gitu loh. Jadi ada 3 hal itu Pak Krisna. Dan nanti lusa ya, saya akan foto untuk yang acara Bokoroko. Saya itu kan udah dapat mitra 4 untuk acara grand opening tanggal 31 Mei di iCenter. Center. Itu aja. Tolong doain adik saya ya. Ada masalah apa ya? Nanti ya Ibu ya, kita mau kesaksian dulu ya, mau lihat kemenangan Tuhan. Ya, nanti kalau bisa didoakan, kita doakan. Ya, oke, terima kasih Ibu buat kesaksiannya ya. Ya, yang lain boleh bersaksi ya, bersaksi apa yang Tuhan kerjakan selama doa dan juga tadi inner chamber ya. Silahkan Bapak Ibu. Nggak ada yang dapat apa-apa ini. Ini nggak ada yang dapat atau memang nggak mau ngomong ini. Ayo. Ayo silahkan. Nggak ada? Saya Kak. Ya silakan Ibu Ina. Ini Kak, tadi Kakak bilang ini ya, jadi sungai gitu, Tuhan tarik saya ke atas, lebih ke atas. Ina jangan takut, terus di hutan kayak hutan gitu. Mau bagaimana Tuhan, jangan takut ikut saya. Terus saya nangis gitu ya. Terus saya nangis itu, mau bagaimana Tuhan? Ya ke sungai terus kayak mendaki kayak terjun gitu. Itu di situ mentoknya di situ, di hutan-hutan gitu ya. Ya, Tuhan bilang jangan takut. Tuhan bilang maju ke depan melangkah. Ya. Jadi Ibu Ina jangan takut. Jalan ke depan, apa yang harus dihadapi ke depan itu ada dalam tuntunan pertolongan tangan Tuhan. Jadi mau itu sungai, mau itu badai, mau itu jalan yang terjal, mau itu apapun, selama berjalan dengan Tuhan akan baik-baik saja, gitu ya. Karena tadi ketika kemudian berjalan, kemudian disediakan jembatan, begitu ya, seperti itu. Nah, jadi Ibu Ina jangan takut ya, harus berperang, harus menang dalam peperangan, gitu ya, harus menang dalam peperangan. Selain itu ada lagi Ibu Ina? Oh, tadi awalnya kayak di dalam kamar ya, mau kemana Tuhan? Saya bilang begitu, sini ikut saya. Terus kayak dia ada pakai mahkota begitu, terus di kamar itu besar luas tapi ada putih-putih gitu, suruh saya duduk di sini ngomong. Terus nggak lama dia bawa ke saya kayak itu tuh yang saya bilang tadi, ke perginya kayak sungai itu tadi, itu aja. Oke. Ya, puji Tuhan. Ya, ini lagi ya, didoakan apa yang Tuhan mau kerjakan, apa yang takut-takutnya gitu ya, diatasi ya. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati Ibu Ina ya buat kesaksiannya ya. Ya, puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu, Saudara yang masih ada mau bersaksi, silakan. Apa yang Bapak Ibu Saudara dapat, silakan. Tuhan pesan ya, tadi ingat ya pesan-pesan selama tadi pujian penyembahan tuh banyak pesan-pesan Tuhan tuh, ingat ya. Juga terkait dengan sumur tuh ya, sumur tadi ya. Itu bicara tentang doa, bertekun dalam doa itu penting ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jangan jadi sumur resapan ya. Tuhan mau setiap kita menjadi sumur-sumur yang terhubung dengan mata air. Ya, bukan sumur resapan. Sumur resapan paling cuma 1 meter, 2 meter, 3 meter. Ya, keisi kalau banjir doang, keisi kalau misalnya ada luapan air doang, keisi kalau hujan doang gitu. Tuhan mau setiap kita menjadi sumur-sumur yang mencapai titik mata air gitu ya, sehingga kedalaman itu membuat kita mengalami kelimpahan ya, kedalaman hubungan dengan Tuhan itu ya. Bertekun dalam doa tuh Tuhan suruh tadi ya. Ya silahkan, ada yang ini bersaksi. Ibu Rasniati, silahkan Ibu Rasniati. Terima kasih, salam semuanya. Salam Pak Kris. Salam Ibu.
Eh, saya mau bersaksi Pak Kris, tapi bukan tentang yang barusan dibahas tadi ya, cuman hanya tas saja tadi ketika Pak Kris bilang siapa yang belum membuat perjanjian sama Tuhan, menyerahkan pekerjaan bisnisnya kepada Tuhan, itu saya terbetik hatinya, oh iya, ternyata selama ini mungkin saya belum berserah kepada Tuhan ya, yang sudah Tuhan berikan. Saya bersaksi bahwa apa kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya, bisnis dan pekerjaan saya, puji Tuhan, Pak Kris, saya mengalami apa ya kebaikan-kebaikan Tuhan. Mana saat ini ketika saya berbisnis ini, saya kurang mengalami kekhawatiran gitu ya Pak Kris. Di mana ketika saya bekerja, bisnis saya kan dijaga sama orang, karyawan. Dulunya sebelum saya mengenal Tuhan, saya itu terlalu khawatir gitu. Ah nanti jangan-jangan ini gitu. Tapi puji Tuhan sekarang saya kayak nggak khawatir gitu. Di saat-saat apapun itu, di saat saya mau kemana gitu, apalagi dalam pelayanan-pelayanan Tuhan ya, mungkin ada ibadah atau apa, saya nggak pernah khawatir. Dan itu yang saya rasakan gitu. Dan ketika saat itu juga waktu saya masih ingat pertama saya mau isi toko itu, terus ada doakan yang mungkin 3 bulan lalu kali ya itu benar-benar ada kayak terobosan-terobosan yang Tuhan berikan gitu. Dan saya berharap dan saya yakin dan percaya bahwa apa yang Pak Kris bilang tadi menjadi sumur yang benar-benar sumur yang memberikan apa tadi bukan hanya sumur resapan itu akan terjadi dalam kehidupan saya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bu Resniati ya buat doanya. Hati-hati ya kalau Bapak Ibu bekerja bisnis terus takut untuk mempercayakan sama orang ya. Ini banyak kasus ya, banyak kasus seperti ini. Banyak kasus seperti ini. Itu bisa jadi manifestasi daripada pekerjaan setan yang membuat Bapak Ibu tidak bisa mengalami kelimpahan ya. Nah, ini sekalian saya memberikan jawab ya. Ya puji Tuhan Ibu Rasniati sudah dilepaskan dari itu. Cuman kalau masih ada yang lain di sini seperti itu, nah ini ya, itu bisa jadi pekerjaan setan yang menghalang-halangi Bapak Ibu mengalami kelimpahan. Ingat, dari awal ya, kita sudah sepakat, kita sudah melihat banyak kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa bisnis pekerjaan yang kita lakukan itu bukan bukan punya kita dan bukan milik kita sendiri dan bukan untuk kita diri kita sendiri, tapi itu untuk jadi berkat. Jadi berkat bukan cuma bicara, oh saya ngasih persembahan ke gereja kok, oh saya ngasih persembahan ke orang miskin kok, saya memberikan ke orang tua kok. Enggak. Tapi juga dalam pekerjaan kita bisa jadi berkat enggak buat orang. Saya banyak berjumpa orang-orang yang dikuasai dengan ketakutan yang begitu rupa itu enggak maju-maju dalam bisnisnya. Ya, saya tuh banyak berjumpa. Saya kan ini ya, apa namanya, suka apa namanya ya, kadang-kadang juga suka mampir-mampir di pinggir jalan gitu ya. Eh, tempat-tempat makan tertentu ya kadang juga somai atau apa gitu ya. Ini ketakutan-ketakutan ini banyak dialami orang seperti itu. Oh, nanti kalau saya suruh orang nggak amanah, nggak ini, nggak itu gitu. Ya. Kenapa nggak digrabin aja, Pak? Kenapa nggak dimasukin? Ah, enak banget dia nggak kerja, nggak apa, dapat untung. Akhirnya apa? Mati usahanya. Gitu. Padahal makanannya enak, gitu ya. Ada salah satu kue tiaw eh, langganan saya, gitu ya. Kue tiaw, saya tuh nggak suka kue tiaw kuah sebenarnya. Kue tiaw apa namanya? Kue tiaw kuah. Pokoknya yang ada kuahnya gitu ya. Kue tiaw, eh, pokoknya kue tiaw yang ada kuahnya ya. Saya nggak tahu namanya apa. Saya tuh nggak suka sebenarnya kue tiaw yang ada kuahnya. Tapi nggak tahu di tempat ini tuh saya suka, gitu loh. Karena enak bagi saya. Gitu. Tempatnya ini agak-agak masuk di dalam desa gitu, daerah Karawaci sini. Agak masuk gitu ke dalam-dalam gitu. Bukan juga di daerah yang sangat ramai. Gitu. Cuman karena dulu saya pernah tinggal ngekos daerah situ, jadi saya tahu ini tempat gitu loh. Nah, saya tuh jadi suka kue tiaw berkuah itu ya karena orang itu gitu loh. Nah, ketika saya tanya, kenapa nggak di-grabin, kenapa nggak di-gojekin gitu. Dulu tuh ramai sekali pas saya kuliah. Wow, orang itu padahal tempatnya tempat yang bukan tempat ramai ya, tempat sepi gitu. Ramai sekali orang di situ. Wah, setiap mau makan itu selalu antri gitu kan. Tempatnya kecil, cuman kayak pos ronda doang, tapi orang ngantri di situ bisa 20, bisa berapa pun ramai. Cuman
cuman kayak pos ronda doang gitu, tempatnya kecil-kecil. Kemudian setelah saya lulus waktu itu saya sempat ke situ lagi gitu. Terus saya lihat loh kok sekarang sepi sekali. Nggak ada orang yang ngantri, nggak ada orang yang duduk-duduk lagi di kursi-kursi yang disediakan. Kok nggak ada ya? Gitu. Kemudian saya tanya waktu itu, Pak, ini kan udah zamannya Grab, Gojek, Pak. Kenapa nggak di-Grabin, nggak digojekin aja, Pak? GoFood gitu, GrabFood. Jawabannya itu, wah enak banget mereka. Mereka nggak ngapa-ngapain, mereka nggak kerja, saya yang masak, saya yang punya resep. Mereka dapat untungnya doang. Gitu. Waduh, kayak gini gimana mau maju gitu. Nah ini akhirnya membuat kemudian bisnisnya tidak maju, gitu ya. Bisnisnya tidak maju. Nah ini saya jumpai, saya ngobrol tentang hal ini banyak sama orang-orang ya, sama saya suka tanya-tanya gitu kalau ada penjual gitu segala macam. Ini ketakutan-ketakutan seperti ini, ketakutan untuk percaya sama orang lain, sama partner lain dan lain sebagainya. Nah kalau ada bapak ibu yang masih mengalami hal itu tuh pekerjaan setan yang membuat bapak ibu tidak bisa maju, ya. Tidak ada satupun bisnis pekerjaan yang dapat menjadi besar tanpa itu memberkati orang lain, ya catat ya, tanpa itu memberkati orang lain, tanpa itu berkolaborasi dengan orang lain, tanpa itu memberkati orang lain. Jadi kalau kita ngerasa bahwa ini milik saya, orang lain tidak boleh terlibat segala macam, wah bahaya. Bukan berarti kemudian kita tidak hati-hati dalam mencari karyawan, tidak hati-hati dalam mencari partner, bukan berarti tidak begitu ya. Kita tetap berdoa juga lakukan itu. Tapi hati-hati kalau misalnya kita penuh dengan kekhawatiran seperti itu, takut gitu, cemas segala macam, itu pekerjaan setan yang membuat kita tidak bisa mengalami kelimpahan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Rasmiati buat kesaksiannya. Ya, puji Tuhan. Memberkati ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing kesaksian kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu. Hari ini apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan Bapak Ibu? Silakan. Ada? Nggak ada? Oke, nggak ada ya sepertinya ya. Ya udah, Bapak Ibu yang tanggung sendiri ya kalau nggak ada ya. Kalau memang beneran nggak ada. Oke. Saya nggak mengancam ya. Cuma kalau kalau ada sesuatu yang Tuhan nyatakan itu harus disaksikan Bapak Ibu ya. Nah, tidak dalam nada mengancam dulu ya. Ya jadi puji Tuhan Bapak Ibu, kalau saya tadi ya dapat banyak hal ya yang Tuhan nyatakan. Baik itu tentang oh ya ini Tuhan suruh sampaikan tadi. Saya belum sampaikan. Di masa-masa akhir Tuhan sampaikan tadi Tuhan sampaikan bahwa bisnis pekerjaan yang akan tetap sustain dan paling berkembang di masa-masa akhir bicara tentang kebutuhan hidup gitu, peternakan, padi-padian, gandum dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang belum punya bisnis atau sedang bergumul tentang bisnis, coba bergumul tentang kebutuhan hidup ya. Iya boleh Ibu sebentar ya. Coba Bapak Ibu bergumul tentang kebutuhan hidup. Bapak Ibu nggak perlu jadi petani juga. Bapak Ibu bisa menjual hasil pertanian, gitu kan? Nah, coba berdoa tentang ini, berdoa tentang hal ini. Karena Tuhan nyatakan tentang itu tadi. Tuhan menyatakan tadi, Roh Kudus memperlihatkan kepada saya bahwa pemimpin-pemimpin dunia, ya, pebisnis-pebisnis besar dunia, secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam sedang membeli lahan dan peternakan secara besar-besaran. Sedang membeli lahan dan peternakan besar-besaran. Yang diperuntukkan untuk apa? Kebutuhan hidup. Bukan teknologi. Bukan teknologi. Bukan teknologi. Saya tidak tahu ini kenapa seperti ini, tapi kalau di dalam pemikiran saya, sepertinya ini ada hubungannya dengan penyataan-penyataan yang sudah didapat, baik itu tentang akhir zaman dan lain sebagainya. Gitu. Karena kalau bicara tentang itu, yang paling dibutuhkan memang kebutuhan hidup. Ya, yang paling dibutuhkan. Teknologi dan lain sebagainya, ya dibutuhkan, tapi kalau ketika itu terjadi semua, itu akan mati dengan cepat. Tapi orang butuh makan, butuh minum, ya, butuh gizi tetap.
Nah, itu yang paling penting. Nah, pebisnis besar di dunia ya, sebut siapa? Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, segala macam. Saya nggak tahu, saya belum cek di internet. Tapi Roh Kudus tadi berikan pengertian sama saya bahwa secara secret, tersembunyi mereka sudah membeli lahan besar-besaran, membeli peternakan besar-besaran. Atau coba kita cek sekarang, langsung kita validasi. Coba. Ya, saya tulis di sini ya. Siapa saja pebisnis dunia beralih ke lahan dan peternakan. Kemudian saya cari, Mark Zuckerberg buka bisnis peternakan sapi di Hawaii. Daftar orang kaya beli lahan di Hawaii. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Saya belum tahu berita tentang ini ya Bapak Ibu. Saya belum tahu berita tentang ini. Ya. Jeff Bezos ya, Oprah Winfrey. Semua pada beli lahan. Peternakan. Winfrey membeli sebuah peternakan. Gordon Moore punya lahan senilai 6,8 miliar. Saya juga nggak tahu Gordon Moore ini siapa. Nah, ini mereka nih orang-orang teknologi loh Bapak Ibu. Yang saya paling kenal ya Mark Zuckerberg ya, gitu. Meta, Facebook, Instagram gitu ya. Orang-orang teknologi gitu. Nah, Tuhan kasih pernyataan tadi seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum punya bisnis atau sedang bergumul tentang bisnis, coba pergumulkan tentang itu, tentang kebutuhan hidup itu yang tadi terkait dengan peternakan, terkait dengan lahan-lahan. Bisa misalnya menjual daging gitu misalnya kan, gitu menjual daging atau apa gitu ya. Gitu. Dan teringat saya juga saya pernah cerita ya sama Bapak Ibu ya, Tuhan suruh saya untuk buka bisnis yang baru terkait dengan dua hal itu dan sedang mencari lahan di salah satu daerah. Ingat nggak ya? Saya pernah cerita itu ya. Eh, saya lagi cari lahan ya enggak gede-gede gitu ya, baru belajar juga gitu. Karena yang ngajarin udah enggak ada ya. Kalau yang pintar ngelola lahan itu papa saya ya, karena papa saya bisnisnya di pertanian. Yang ngajarin sekarang udah enggak ada. Nah, jadi em, Tuhan juga suruh saya tuh di tahun lalu ya, kayaknya saya udah pernah cerita sama Bapak Ibu bahwa saya disuruh belajar terkait dengan dua bisnis itu. Dan kemudian saya sedang berusaha, saya mempercayakan kepada orang lain menjadi partner. Itu saya suruh dia cari ternak dan suruh juga cari lahan gitu ya, untuk bisa kemudian nanti dikelola. Dia nanti yang kelola semua gitu. Nah, oke, intinya itu yang tadi saya dapat Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan doakan masing-masing kalau itu ada yang terkait dengan Bapak Ibu ya. Oke, ya silakan. Pak Aris, apa yang mau disampaikan? Tadi katanya mau bicara apa kesaksian atau yang sesuatu yang didapat tadi. Pak Aris. Malam, Pak.
Ya, malam. Ya, eh, saya sudah 2 kali ikut pertemuan SOM ini, Pak. Oke. Terus saya sekarang ini kerja di perusahaan Pak perkebunan kelapa sawit. Oke. Terus ini Pak, saya hobi bertani nih Pak. Tadi ada di singgung masalah ini Pak. Apa itu petunjuk doa? Iya, yang dibilang itu tanam jagung atau apa itu? Ya, ya. Jadi kebetulan memang saya hobi di bagian pertanian Pak, dan saya mohon mungkin bisa didukung dalam doa Pak. Ya, Di Pak, mana? supaya Pertanian di mana? saya di Sulawesi Tengah nih Pak. Sulawesi Tengah itu mana ya? Daerah populernya apa? Saya kurang ngerti. Saya di Kabupaten Banggai, Kecamatan Bualemo Pak. Dekat apa itu? Dekat apa? Maksudnya Manado kah atau apa? Apa Ambon? Saya satu desa dengan Ibu Rasniati Pak. Oh, oke. Ya, Sulawesi Selatan nih, Sulawesi Selatan. Sulawesi Tengah Pak, Sulawesi Tengah. Sorry. Ya oke lah ya, Sulawesi Tengah. Saya kurang paham Ya, Pak. daerahnya ya. Oke. Jadi di sana memang bagus, tanahnya bagus untuk pertanian. Ya, Oh, bagus Pak. Ini di transmigrasi Pak. itu memang bukan daerah nelayan ya, berarti memang daerah pertanian ya. Karena kan memang setiap daerah itu punya ininya klasifikasi tersendiri yang Tuhan urapi. Gitu. Itu memang Ya Pak. di tengah itu memang daerah ini ya, daerah apa namanya? Daerah pertanian ya, bukan daerah nelayan gitu, bukan. Iya, daerah pertanian Pak, karena di sini untuk Kabupaten Banggai hasil bumi itu memang apa namanya Pak, lahan apa, lumbung pangan Pak untuk Kabupaten Banggai. Hasil bumi dari Kecamatan Bualemo. Lumbung pangan. Ya, cuma di sini Pak, cuacanya itu agak ekstrim. Jadi dalam 1 tahun itu pasti ada saja musim kemarau itu kurang lebih 4-6 bulan Pak. Itu Pak. Jadi ya itu memang masyarakat transmigrasi di sini kebanyakan memang hobi pertanian dalam hortikultura Pak. Cuma itu kendalanya cuaca yang ekstrim, yang kadang itu kemarau sampai 4 bulan bahkan lebih, dan tanah itu sering terbelah-belah Pak. Itu Pak. Saking keringnya ya. Karena ya gitu Pak. Oke. Nah itu harus berperang ya Pak. Ya Pak, ya Pak. Nanti ada SPS mungkin di bulan ini kan selesai bulan Mei, mungkin bulan Juli. Iya Pak. Pasti ada gini ya, terkait dengan tanahnya, terkait dengan bumi ya. Setiap tempat itu Tuhan, seperti kita manusia diurapi sama Tuhan dalam panggilan tertentu. Setiap bagian-bagian tanah ya, ataupun bumi yang Tuhan ciptakan itu juga diurapi dalam pengurapan tertentu. Ada yang diurapi untuk menghasilkan hasil bumi, ada yang diurapi untuk menghasilkan biji-bijian timah, emas dan lain sebagainya. Ada yang diurapi memang di dalam hal-hal yang lain, gitu ya. Itu kenapa beda-beda. Tanahnya itu beda-beda. Nggak semua tanah bisa untuk pertanian. Nggak semua tanah cocok untuk ini itu segala macam. Nggak semua tanah ada emasnya, gitu kan? Beda-beda. Nah, ini di dalam pengurapan Tuhan ini selalu ada pekerjaan setan, roh teritorial yang berusaha untuk menghalang-halangi sehingga pengurapan ini tidak bekerja dengan maksimal. Seperti kita manusia, kita digoda sana sini, dijatuhkan sana sini sama pekerjaan setan supaya apa? Supaya pengurapan, panggilan kita tidak bekerja dengan maksimal. Demikian juga setiap daerah, setiap bumi, setiap tanah itu ada roh teritorial yang berusaha mengganggu dengan secara besar-besaran. Nah, itu kenapa begini?
buat Pak Aris. Pak Aris sebisa mungkin sebenarnya nanti bulan depan, sekitar bulan Juni atau Juli ada kelas namanya Sekolah Penginjilan Supernatural. Nanti Bapak ikut kelas itu supaya bisa belajar gimana caranya berdoa untuk tanah Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak harus punya persekutuan atau tempat ngumpul bareng-bareng dengan petani di sana, sama-sama berdoa untuk itu. Ya, Ya, Pak. sama-sama berdoa untuk itu. Ketika Bapak bersepakat berdoa tentang itu, maka ada kemenangan. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu tahu loh prinsip ini. Nah, jangan sampai orang Kristen tidak tahu prinsip ini. Bapak Ibu pernah dengar ritual pemanggilan hujan kalau mau panen atau mau apa gitu? Pernah dengar di daerah Jawa gitu ada ritual A, ritual B kalau mau panen, kalau mau apa namanya mau menanam, musim menanam ada ritual apa, musim panen ada ritual apa. Nah, pernah dengar tentang ini di berita? Ini kenapa dilakukan? Karena mereka pun sadar bahwa ada roh itu. Nah, mereka mempersembahkan sesuatu sama roh itu kayak gini loh, kayak dibaik-baikin. Rohnya dibaik-baikin. Setan ya ini persembahan untuk kamu nih. Aku bawa tumpeng, aku bawa ini dan lain sebagainya. Saya bawa ini sama kamu, gitu ya. Jadi dikatakan seperti itu supaya apa? Supaya nanti ketika menanam hasilnya baik. Ketika nanti panen hasilnya baik. Begitu. Orang yang tidak kenal Tuhan. Ya jangan sampai orang Kristen tidak tahu prinsip ini. Orang Kristen yang tahu prinsip ini, dia berperang. Nah, jadi buat Pak Aris, 2 tugas saya ya. Tadi Ya, Pak. saya. Bapak ikut SPS nanti, kemudian yang kedua, Bapak carilah minimal 2 orang lagi. Aris, kemudian temannya ada 2 orang lagi yang memang punya usaha pekerjaannya di bidang pertanian. Nah, nanti bersepakat kalian terus berdoa untuk pertanian di sana. Nanti tanahnya akan dipulihkan sama Tuhan. Hasil bumi yang Tuhan memang sediakan itu Amin. milik kalian. Gitu. Ya. Itu harus dilakukan. Harus dilakukan. Terus saya kalau pulang ke rumah itu ya selalu yang paling diminta sama keluarga itu adalah harus mendoakan. Gitu. Harus mendoakan. Saya punya abang itu dia punya lahan kebun singkong. Saya harus mendoakan kebun singkongnya. Kakak saya itu udah jauh dari rumah, sekitar 2 jam dari rumah. Saya harus selalu ke rumah dia gitu, untuk doakan lahannya dia. Gitu. Begitupun juga papa saya harus datang ke kebun untuk mendoakan lahan papa saya. Jadi gitu, karena memang harus diperangi. Gitu ya. Oke, jadi itu saja. Kita berdoa ya Bapak Ibu ya. Kita akhiri pertemuan kita. Sekalian saya akan berdoa terkait dengan beberapa hal tadi yang sudah disampaikan. Mas, sorry saya di jalan ada orang-orang lain. Tadi awal ada kayak teman mungkin kayak Taman Eden, tapi habis itu ada serigala. Ada yang mencuri. Ini ada yang mencuri, ya. Ada yang mencuri. Ada yang mencuri kalau seperti ini. Taman Eden sudah disediakan, kelimpahan sudah disediakan, tapi ada yang mencuri. Gitu ya, ada yang mencuri ini. Kalau seperti ini. Nah, ini harus diperangi, harus dibereskan. Begitu ya. Nah, saya menjawab ada pertanyaan private ya. Gitu. Oke, kita berdoa ya Bapak Ibu ya. Segala pujian, ucapan syukur hanya bagi nama Tuhan buat segala hal yang Tuhan telah kerjakan dalam pertemuan kami Bisnis Supernatural. Saat ini kami dengan sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan sendiri yang menjamah, Tuhan sendiri yang melawat. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus buat Bapak Aris yang saat ini di dalam kehidupannya dia punya usaha di dalam bidang pertanian. Roh Kudus saat ini menolong sehingga terus hatinya ditarik untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Sehingga sungguh-sungguh pertanian pekerjaan yang ia lakukan, dia kerjakan bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Tuhan, pulihkanlah tanah di mana dia berusaha. Datangkan juga berkat-berkat Tuhan atas itu semua. Juga Roh Kudus datangkan, tarik untuk teman-temannya boleh datang bersekutu dengan Pak Aris untuk boleh berdoa bersama-sama. Roh Kudus, kami berdoa buat setiap pernyataan-pernyataan yang tadi juga sudah didapat oleh setiap orang-orang di tempat ini, biar itu diteguhkan di dalam iman, sehingga menjadi buah-buah kemenangan yang besar. Begitupun juga dengan adik Ibu Erni yang mengeluarkan darah
ada serangan-serangan setan di sana, ada pekerjaan setan di sana. Saat ini kami patahkan setiap pekerjaan setan yang terus membuat dia mengalami sakit penyakit, mengalami semua serangan-serangan daripada setan. Saat ini oleh kuasa nama Yesus, saat ini juga dalam nama Yesus pekerjaan setan patah, saat ini hancur. Saat ini juga kami deklarasikan kemenangan, kesembuhan lawatan Allah atas adik Ibu Erni. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus tuntun untuk adik Ibu Erni untuk boleh datang langsung didoakan ya. Bisa diatur nanti di hari Selasa ataupun juga hari Rabu ataupun di kelompok-kelompok lainnya untuk bisa didoakan ya. Karena ada hal-hal yang perlu dibereskan. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi nama Tuhan Allah kami. Kami mengucap syukur buat segala kemenangan yang telah Tuhan berikan. Saat ini setiap kami telah mengalami benih-benih kemenangan daripada Tuhan. Dan kami percaya bahwa di dalam waktu-waktu yang indah, dalam waktu-waktu yang dekat ini, Tuhan memberikan kemenangan yang besar kepada kami. Dan saat ini kami mau kembali ke tempat kami masing-masing. Kami terima berkat daripada Allah Bapa, kami terima berkat daripada Allah Yesus, kami terima berkat daripada Allah Roh Kudus. Biarlah saat ini segala berkat yang ada dalam sorga yang terkandung dalam nama Kristus Yesus menjadi nyata dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pekerjaan kami masing-masing. Mulai hari ini, Maranatha sampai dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami terima berkat ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Memberkati Bapak Ibu